did you go when I needed you most? Where did you go when I need? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 7. Saya berasal dari UBBJJ Semarang. Pada tugas 3 kali ini saya akan melakukan rangkaian praktikum untuk membangun sebuah aplikasi mobile sederhana berbasis Ionic View yang mampu menampilkan data cryptocurrency secara real time menggunakan VS Code. Melalui praktikum ini, saya mencoba untuk memahami cara kerja integrasi API pada aplikasi berbasis Ionic, proses rendering data di view, hingga pengaturan styling komponen Ionic. Dengan penyelesaian tugas ini, saya harap bisa memperoleh pengalaman langsung dalam membangun aplikasi mobile sederhana yang dinamis dan responsif. Berikut ini pembahasannya. Oke, di sini kita ada tugas 3. Soal tugas 3 dapat dilihat pada PDF berikut. Kita download dulu. Nah, sudah terdownload. Oke, ke bawah, dan ini soalnya. Soal tugas. Buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia dan diambil dari API online dengan alamat berikut. Buat tampilan aplikasi mobil dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut kolom field rank, nama, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Oke, ini tampilannya. Oke, tampilkan dan jelaskan file yang ada serta source code dalam bentuk teks atau file. Oke, untuk menjawab itu saya sudah menuliskan langkah-langkahnya, langkah-langkah mengerjakan tugas 3. Di sini langkah pertama, buat folder baru bernama tugas 3. Folder komponen. Oke, di sini kita ke local disk C, kita ke Intel untuk sedikit. Kita akan membuatnya di sini, new folder, kita beri nama tugas 3 agar sedikit simpel. X. Berikutnya masuk ke folder 3 menggunakan VS Code. Oke, ini sudah masuk. Oke, kita ke file, open file. Nah, di tugas 3 ini kita select folder, sudah masuk. Ini dia. Oke, kalau sudah, ini langkahnya tadi. Kita langkah ketiga, cek versi Node, npm, dan Ionic menggunakan new terminal di VS Code. Lalu ketik 3 ini. Oke, kita ke sini, new terminal. Oke, kita cek pertama node main.v untuk melihat versi dari Node.js nya sudah keluar, berarti sudah terdownload. Kita cek juga npm nya, versinya sudah keluar, berarti sudah terdownload. Dan di sini Ionic main.v, kita lihat versinya sudah keluar juga.
Jika keluar versinya berarti sudah siap atau sudah terdownload, terinstall maksud saya. Kalau Ionic belum ada berarti kita harus menginstalnya terlebih dahulu dengan npm install main.g add ionic CLI. Oke, langsung ke langkah 4, buat project Ionic bernama myCurrency dengan kata-kata seperti berikut. Kita tinggal copy saja. Oke, sudah. Ini Ionic start myCurrency blank main type sama dengan view atau tipenya adalah Vue.js. Oke, kita enter lagi. Oke, sudah sedang menginstal atau sedang membuat. Di sini ada blank, tempel kosong, dan main view project dibuat menggunakan Vue.js. Oke, seperti penjelasan saya tadi. Oke, saya sudah skip. Ini setelah sudah terdownload, tampilannya akan seperti ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke tahap 5. Masuk ke folder project setelah project selesai dibuat dengan cd myCurrency. Kita copy paste. Oke, sudah masuk di itunya myCurrency. Oke, berikutnya kita install Axios-nya terlebih dahulu karena belum saya install, karena kamu tulis belum terinstall. Kita akan install terlebih dahulu dengan mengcopy npm install Axios. Kita pas di sini, kita enter. Oke, sudah terdownload. Axios akan dipakai untuk mengambil data harga cryptocurrency-nya dari API yang Oke, berikutnya buka project di VS Code dengan ketik code spasi titik enter. Oke, baiklah, kita sudah masuk ke code myCurrency-nya. Berikutnya perintah ini membuka seluruh project di jendela VS Code baru sehingga kamu bisa mengedit homepage view-nya lebih jelas. Edit file homepage view dengan membuka file src view dan homepage.view. Kita buka rrc, kita ketik view dan homepage view. Nah, di sini sudah tampil template yang akan kita ganti. Hapus semua isi default lalu ganti dengan kode berikut. Kita akan copy dulu. Oke, sudah semua. Kita copy Ctrl+C dan kita masuk lagi ke homepage view-nya. Kita Ctrl+A, Ctrl+V. Nah, sudah. Kita tinggal save di sini atau kita juga bisa Ctrl+S. Kita ketik new terminalnya lagi. Nah, sudah masuk. Baik.
Baiklah, kita lanjutkan di sini. Oke, jangan lupa di CTRL-S untuk menyimpan perubahannya. Kita masuk ke langkah 9, tambahkan agar bisa itu. Tapi sebelum ke langkah 9, saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat cryptolist di sini. Untuk judulnya dengan color primary, tombol refresh dengan ion button expand block, add click fetch data. Ini penting agar datanya bisa kita klik dan langsung masuk list data, ion list, infinite. Ini untuk loading dan jika terjadi error. Di sini ada rank, name, dan simbol. Format price, color dark. Oke, ini untuk USD atau mata uangnya. Nah, ini untuk loading dengan tulisan memuat data jika terjadi loading. Dan di sini jika terjadi error, style data akan berwarna merah dan ada tulisan terjadi kesalahan atau error. Ini script setupnya, kita import onmount from view dan kita masukkan import Axios-nya dan kita masukkan tiket, loading, dan errornya. Berikutnya fungsi ambil data dari API-nya. Di sini panggil API menggunakan Axios dengan kode ini. Const response sama dengan await Axios .get dan kita masukkan alamat API yang tertera pada tugas. Dan di sini ada validasi struktur data API dengan respon data. Dan ini ambil data dan mapping. Dan tiket titik value respon titik data slash. Ini penting untuk tahu 10 rank teratas atau 10 cryptocurrency yang populer. Jika terjadi error, tulisannya akan format data API gagal terhubung. Masih gagal terhubung juga. Dan ini jika error, loadingnya akan terhenti. Format harga untuk tampilan, ini untuk harganya 6 per share float, minimum digitalnya 6:2, maksimumnya 6. Nah, ini yang penting juga, panggil data pertama kali halaman dibuka, onmount dengan fetch data yang ada pada di atas tadi. Nah, yang ini berikutnya style scope. Ini agar tampilannya sama dengan yang ada pada contoh, dengan container item dan bagian atas pastel yellow, bagian bawah soft yellow. Oke, semua teksnya berwarna hitam dari H3, H2, dan H1 sampai P-nya berwarna hitam. Tekstur teks lebih rapi. Sudah. Item header sudah. Ini juga agar rapi. Oke, sudah. Jika semuanya sudah, kita tinggal masukkan langkah 9, yaitu menuliskan Ionic Serve.
Kita coba enter. Oke, sudah masuk. Oke, loading. Nice, sudah keluar. Ini hasilnya dengan warna kuning. Ini mungkin tidak terlalu mirip dengan yang ada pada contoh, tapi ini yang keluar. Ini jika tampilannya seperti ini. Oke. Oke, di sini untuk kita akan coba data teratasnya kita coba ganti menjadi 2. Kita save, kita Ctrl C, kita Ionic Serve lagi, enter. Ini fungsi dari tiket data titik data. Nah, sudah. Yang keluar cuma 2. Oke, berhasil. Oke, kita homepage lagi. Kita ganti lagi datanya, kita coba 50 teratas, kita save. Oke, masukkan lagi Ctrl C, oke, enter, kita masuk. Nah, di sini akan tertera 50 rank dengan cryptocurrency yang berbeda-beda. Etherna rank 48, Privat. Oke, untuk rank pertamanya tentu saja Bitcoin. Kita bisa refresh dan ada tulisan memuat data tadi ya. Ini USD harganya, harga yang tertera. Oke, angka 9 sudah. Berikutnya kita akan masuk ke analisis hasil praktikumnya. Setelah aplikasi dijalankan menggunakan Ionic Serve, tampilan akhirnya menunjukkan bahwa data harga cryptocurrency berhasil ditampilkan secara real time dan dari API CoinLore-nya. Berikut analisis saya. Pertama, aplikasi berhasil terhubung ke API. Fakta bahwa data seperti rank, name, symbol, dan price USD muncul menandakan bahwa koneksi ke endpoint API berfungsi dengan baik. Axios melakukan fetch tanpa error. Struktur JSON berhasil diambil dan diproses, dan ini menunjukkan bahwa proses integrasi antar frontend Ionic plus Vue dan REST API berjalan lancar. Yang kedua, data dapat diformat dan disajikan dengan rapi. Harga kripto tampil dengan format berikut. Angka kecil memiliki 6 desimal, angka besar memiliki 2 desimal. Ini mengartikan tulisan tadi. Di sini minimum fraction 6 kurang dari 1, tanda tanya 6/2, dan dengan minimumnya seperti ini, dan maksimum fraction digitalnya 6. Jadi ini membuktikan fungsi format price-nya berjalan dengan benar sehingga data mentah API berhasil diolah menjadi tampilan yang mudah dibaca. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, fitur refresh bekerja. Ketika tombol refresh dijalankan, data akan dihapus, loading muncul dengan API dipanggil ulang, daftar kripto ditampilkan kembali. Oke, kita coba lagi. Masuk Ionic Serve.
Oke, refresh, itu ada tulisan memuat data, datanya akan ditampilkan kembali seperti itu. Dan itu membuktikan bahwa mekanisme state management sederhana menggunakan ref bekerja. Respon UI terhadap perubahan data berjalan dengan normal. Oke, data berjalan dengan normal. Oke, yang ketiga, event view at click bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Tampilkan respon pada berbagai perangkat. Dilihat dari preview di tools tampilan. Oke. Menampilkan bentuk layar iPhone, Samsung tablet. Preview DevTools. Kita lihat apakah di laptop saya ada previewnya. Kita masuk lagi. Oke, sudah. Ionic tidak ada review, tidak ada di laptop saya, tidak ada. Kita coba. Oke, tidak terjadi, tidak ada pilihannya, cuma zoom out zoom in saja. Jadi saya belum bisa mengetahui saya tulis saja gagal karena di laptop saya belum ada menu tersebut. Kita langsung ke yang kelima, penyarian top 2 kripto berjalan ketika hanya 2 kripto teratas yang muncul. Ini berarti get value /02 berfungsi dengan benar. Itu sudah saya tampilkan tadi. Jadi kita langsung hal ini menunjukkan kemampuan mengambil data dalam jumlah besar lalu menyaring atau memotong sesuai kebutuhan logika aplikasi. Dan ini kesimpulan dari penjelasan tadi. Dengan Ionic View mampu membuat aplikasi mobile sederhana yang terhubung dengan API eksternal. Berikutnya, kamu berhasil mengimplementasikan ini pengambilan data API Axios, pengolahan data, styling UI-nya, interaksi tombol refresh, dan tampilan responsifnya. Oke, dengan begitu saya bisa mendapatkan hasil akhir menurut proses secara lengkap. Saya sudah membangun UI, Fast API-nya sudah berhasil, tampilan datanya bekerja, refresh juga berjalan lancar, responsif di berbagai device. Ya, kita tulis saja di sini belum atau tidak ada, belum saya coba karena tadi tidak ada menunya. Dengan begitu kita tujuan praktikum yaitu membuat aplikasi mobile sederhana menampilkan data real time melalui API yang telah tercapai secara penuh sudah berjalan dengan lancar. Jadi tugas 3 ini kita bisa peroleh berhasil. Baiklah, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi dan memberikan masukan di kolom komentar.
Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.